Berkumpul dengan mereka yang membawa Anda ke atas. Teringat peristiwa setahun yang lalu selagi kami berdiskusi di sebuah lounge Mercantile Jakarta, mata saya memandang seseorang yang tak asing bagi saya. Teman kuliah saya, junior saya di kampus. Yang ketika saya sambangi duduknya yang sendirian, dia berkata, "Mas, dari tadi saya udah melihat Mas Mardigu, tapi lihat wajah galak dan serius ya sudah. Saya melipir dulu ke sini." Sayanya tersenyum karena dia tahu sekali kalau saya agak galak, pasti ada sesuatu yang saya sangat ingin selesaikan. Dan biasanya dia menjadi padawan saya, yaitu pembantu pekerjaan saya dulu bereksperimen di kampus. Jadi tahu dan kenal sekali tabiat galak saya. Dan saya galak banget sama dia. Saya berkata, "Kamu benar, saya ada sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Dan saya akan lakukan. Tapi saya tidak tahu caranya dan tidak tahu jalannya. Cuma lihat sinar harapan kecil di ujung lorong gelap." Dan saya pun menceritakan sekilas apa yang kami akan lakukan. Singkatnya, saya tidak melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan, yaitu ingin membangun industrial area di Jawa Timur, tapi heavy industry. Makhluk ini baru bagi saya blank, tidak kenal medannya. Saya pun tidak banyak referensi tentang heavy industrial complex, yaitu refinery center. Tapi feeling saya kayaknya banyak yang butuh dan ini peluangnya besar ke depan. Karena Indonesia kan dunia industrinya lagi turun-turunnya, karena memang nggak ada beginian. Itu feeling saya. Tapi saya tidak kenal sekali lagi bisnisnya. Heavy Industrial Park itu bisnis yang belum saya tahu. Bagaimana caranya, bagaimana mainnya, total blank. Tapi ada potensinya. Secara logika saja. Yang pasti modalnya besar. Perlu profesional yang mengelolanya. Perlu pasar yang kita pelajari lebih dalam lagi. Perlu mitra strategik. Dan ini kemana saya nyarinya. Dan perlu chemistry yang nyambung sama partner. Itu adalah wajib. Itu pemikiran saya. Demikian saya menceritakan sekilas rencana saya dan mendadak saya blank, saya perlu masukan darinya. Dia menatap saya dengan mata tajam dan berekspresi aneh. "Mas, kenapa kamu? Gak biasanya kamu begitu. Ingat eksperimen dulu yang kita lakukan di kampus. Itu problem solvernya. Kok gak dilakukan sih?" Saya berkerut dan berusaha mengingat apa yang pernah kami lakukan bersama dalam eksperimen kampus. Tapi saya tidak menemukan yang mana di otak saya ini. Folder di otak sudah banyak isi yang berantakan. Jadi saya lupa. "Itu loh Mas, yang di lapangan basket," katanya, mencoba membuat saya mengingat, namun tetap saja lupa. Hingga dia menceritakan lebih lengkap. Gini katanya, "Ingat gak yang kita ambil beberapa orang, semua cewek. Cewek-cewek tersebut belum pernah main basket. Lalu kita suruh dia shoot the hoop, masukin bola ke ring basket. Lalu dari 5 bola tidak ada satu pun yang masuk. Lalu kita tutup matanya dan kita panggil 10 orang penonton yang akan menyemangati dia. Lalu kita tutup matanya, dia pakai blindfold. Lalu diposisikan di depan shooting. Kemudian dia melempar bola. Maka ke-10 orang tersebut bertepuk tangan dan berkomentar bahwa bola tersebut masuk ke ring basket. Padahal bolanya tidak masuk. Namun mereka bersorak seakan bolanya masuk. Dan komentar, "Yeah, finally, akhirnya Anda bisa, hebat gitu dong, terus mantap." Setelah 3 kali bola tersebut dilempar, masuk. Padahal tidak ada satupun bola tersebut masuk, maka tutup matanya, dibuka. Lalu cewek tersebut kembali ke posisi shooting. Dia diberikan 10 bola kali ini. Peluang menembaknya sekarang lebih banyak. Ternyata dari seorang yang tidak pernah main basket, mereka sekarang bisa masukkan 4-5 bola ke keranjang, dibantu tepukan penonton yang cheering up, mendukung dia. Jadi otak manusia itu bisa dibantu dengan ilustrasi nyata dalam pikirannya bahwa dia bisa melakukan. Walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya, namun dengan stimulus mereka pernah melakukan, ternyata merubah kimia yang ada dalam pikiran mereka menjadi kenyataan. Mereka membuat pathway, jaringan baru di otak mereka, sehingga mereka jadi possible karena udah ada data baru, yaitu masukin bola ke ring basket. Apa yang Mas akan lakukan adalah persis seperti gadis eksperimen basket kita dulu. Sekarang saran saya, cari kelompok orang yang pasti support Mas Mardigu. Share pada mereka bisnis Mas ke depan. Mereka belum tentu bisa bantu, namun cheer up mereka, Mas pasti bisa dapatkan. Gampang itu buat Mas. Komentar positif lainnya, siapa saja yang support Mas Mardigu akan merubah kimia di diri Mas Mardigu dan membuat Mas Mardigu bisa beneran dalam kenyataan akan sukses. Mendengar komentarnya saya bertanya, "Kamu bekerja di mana sekarang? Mau join the club? Gabung sama saya? Mau gabung dalam tim pemimpi ini?" Dia bukannya menjawab, malah memberikan kartu namanya dan berkata, "Saya di dunia finansial Mas."